jika Anda mengikuti seruan Nabi SAW. Kita berada di sebuah ambang sejarah. Hak muslim dengan muslim yang lainnya itu ada 6. Diajak untuk berpikir tentang keturunan sebelum nikah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala man la nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wal wafa. Sahabat muslim dimanapun anda berada, semoga Allah melimpahkan curah-curah rahmat dan keberkahan bagi hidup kita semua. Di kesempatan hari ini saya ingin menyapa sahabat muslim semua. Semoga Allah selalu memberikan rahmat dan keberkahan di dalam kita menjalani hari-hari sebagai seorang muslim dan selalu mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan kali ini izinkan saya kembali melanjutkan satu pembahasan kitab yang cukup masyhur di kalangan para aktivis muslim saat itu, yaitu kitab Qawaribu Najat fi Hayati Du'at yang ditulis oleh Syekh Fatiakan, seorang ulama besar dari Libanon. Kesempatan yang lalu saya sudah menjelaskan satu subbab yang ditulis oleh beliau tentang rintangan-rintangan yang akan dihadapi oleh setiap juru dakwah. Setelah saya membahas tentang rintangan yang pertama, yaitu orang-orang mukmin yang mendengkinya, dan kesempatan lalu saya juga sempat membahas tentang bab yang kedua, yaitu orang-orang munafik yang membencinya. Dan izinkan kesempatan kali ini saya ingin menuntaskan rintangan yang kedua ini, yaitu orang-orang munafik yang membenci orang-orang mukmin atau para duat, para dai di jalan Allah. Sebagaimana sudah saya sampaikan bahwa orang-orang munafik itu secara istilah digambarkan oleh Imam Hasan Al-Basri, di antaranya adalah minan nifaq ikhtilaful qalbi wal lisan, yaitu berbeda antara sesuatu yang diucapkan di dalam hatinya dengan apa yang diucapkan dengan lisannya. Secara terminologis tentu kita bisa menilai dengan semua karakter yang ada pada orang-orang munafik. Tetapi pembagian munafik itu membedakan. Apakah kemudian kita terkena penyakit nifak ini atau tidak? Ada nifak al-amal, ini nifak kecil yang tentu ini tidak menyebabkan pelakunya keluar dari agama Islam atau keluar dari barisan kaum muslimin. Ia hanya berbentuk sebuah karakter, satu kebiasaan, yang kebiasaan-kebiasaan itu boleh jadi dari nifak al-amal ini nanti akan berubah menjadi nifakul kufri, nifak yang besar yang bisa mengeluarkan pelakunya dari barisan kaum muslimin. Karena itulah kita mesti menjaga betul bagaimana sifat dan karakter kita, jangan sampai kemudian meniru karakter orang-orang munafik. Sebagaimana yang lalu sudah saya sampaikan dari satu hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah bersabda, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan. Ada 4 tanda, jika seorang memiliki 4 tanda ini, maka dia bahkan bisa disebut sebagai munafik tulen. Munafik tulen itu bukan munafikul kufri, bukan, tetapi munafik yang karakter munafik memang sudah mendarah daging pada dirinya. Yang pertama, jika dia diberi amanat dia khianat. Jika dia bicara dia selalu berdusta. Jika dia membuat perjanjian dia tidak pernah memenuhi janjinya. Jika dia berselisih, wa idza khasama fajara. Jika dia berselisih, terkadang dia sering berbuat zalim dengan perselisihan itu. Apalagi perselisihan itu dilakukan antara rakyat dengan pemimpinnya, dan pemimpin itu kemudian ada sifat yang tidak baik pada dirinya,
ada keburukan jiwa yang ada pada dirinya dan bahkan dia tidak menyadari keburukan itu, bisa jadi dia akan bertindak zalim dengan tongkat yang sedang dia pegang. Dia bisa pukulkan tongkat itu kemanapun, dia bisa bidikkan senjata itu kemanapun. Ini bisa berbahaya bagi keselamatan maslahat umat. Nah, karakter ini tentu tidak mengeluarkan pelakunya dari Muslim. Ketika seseorang itu dikatakan telah keluar dari agama Islam itu ketika dia melaksanakan nifaqul kufri, nifaq atau munafik akbar, sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Quran surat At-Taubah ayat 68. Allah Subhanahu wa taala bahkan mengecam tentang nifaqul akbar ini dengan kalimat wa'adallahu al-munafiqina wal munafiqati wal kuffara nar jahannam khalidina fiha. Allah mengecam orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, dan orang-orang kafir dengan neraka jahanam. Hiya hasbuhum wa la'annahumullahu lahum adzabun muqim. Cukuplah neraka itu bagi mereka dan Allah melaknat mereka dan bagi mereka azab yang sangat kekal. Nah, kategori yang disebutkan di dalam ayat ini adalah nifaqul kufri, munafik akbar, yang dia bahkan bersikap untuk menjalankan program orang-orang kafir masuk ke tubuh kaum muslimin dalam rangka memecah belah persatuan, kesatuan, ukhuwah kaum muslimin. Karena itu saya sering berulang-ulang menyampaikan bahwa ketika orang-orang beriman itu berada dalam keadaan damai, tenang, nyaman, berukhuwah secara nikmat, tiba-tiba kemudian terjadi satu perpecahan. Kemudian perpecahannya itu sampai pada tingkat yang mengkhawatirkan, menubruk nilai-nilai syariat, maka boleh jadi ada orang-orang munafik yang masuk di dalam tubuh kaum muslimin. Ketika orang-orang munafik masuk dalam tubuh kaum muslimin, ukhuwah yang tadinya begitu indah, manis, menjadi renggang, bahkan bisa pecah belah, bahkan bisa menimbulkan perpecahan yang sangat mengerikan yang menyebabkan kelemahan mulai muncul di dalam tubuh kaum muslimin. Dan itu bisa kita lihat dari berbagai macam segi dan faktor. Oleh karena itulah orang-orang mukmin mesti waspada terhadap semua tindakan orang-orang munafik, sebab mereka bekerja bukan lagi untuk Allah dan Rasul-Nya, mereka bekerja untuk menjalankan misi dan program orang-orang kafir. Pertanyaan yang kedua, bagaimana dalam kitab ini menjelaskan sikap orang-orang mukmin terhadap orang-orang munafik? Kalau kita lihat di dalam kitab ini, bahkan Syekh Fatih akan mengutip satu perkataan Syekh Al-Khudri di dalam kitab Nurul Yakin di halaman ke-83. Beliau menjelaskan bahwa orang-orang munafik ini dalam membangun Masjid Dirar ini dibantu oleh mereka. Ini bikin masjid, namanya Masjid Dirar ya. Mereka di Madinah merencanakan sebuah program, yaitu membangun Masjid Dirar. Nah, Masjid Dirar ini adalah masjid yang di dalamnya dibicarakan untuk perpecahan kaum muslimin, untuk melakukan makar, untuk melakukan pembunuhan bahkan terhadap diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan mereka tidak segan-segan bekerja sama dengan orang-orang Yahudi saat itu di Madinah. Dan gembong munafik ini dikepalai oleh Abdullah bin Ubay bin Salul laknatullah alaih. Dan ternyata kalau kita lihat, kata Syekh Al-Khudri, orang-orang munafik ini ketika membangun Masjid Dirar ini dibantu sekelompok oleh orang-orang Arab Madinah yang sesat dan menyembunyikan kekafiran mereka karena khawatir akan keselamatan kehidupan mereka. Pemimpin kelompok ini adalah Abdullah bin Ubay bin Salul Al-Khajraji, karena dia dari kaum Khajraj, yang pernah dicalonkan sebagai pemimpin penduduk Madinah sebelum Rasulullah SAW hijrah. Tidak diragukan lagi bahwa bahaya kaum munafik ini lebih besar dibandingkan bahaya orang-orang kafir, sebab mereka berada di tengah-tengah kaum muslimin, mengetahui rahasia kaum muslimin, membocorkannya kepada musuh-musuh Islam, baik orang-orang Yahudi maupun lainnya, sebagaimana telah terjadi berkali-kali. Kendati pun prinsip yang dipegang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap mereka adalah menerima apa yang tampak dan menyerahkan kepada Allah segala yang tersembunyi, karena itu memang sikap yang harus diambil oleh orang-orang mukmin. Orang mukmin tidak boleh menjustifikasi siapapun tentu.
Ketika kita memahami karakteristik orang-orang munafik, maka kita tidak boleh kemudian menjustifikasi bahwa fulan bin fulan munafik, fulan bin munafik. Tidak demikian. Agama Islam tidak pernah mengajarkan demikian. Justru yang kita tengok bagaimana Nabi mencontohkan bersikap terhadap orang-orang munafik. Rasulullah tidak menjustifikasi apa yang nampak. Ketika mereka berbuat baik, Nabi menerima kebaikannya. Ketika mereka membuat satu kebaikan, amalan-amalan kebaikan, Nabi menerima kebaikannya. Tetapi ketika mereka melakukan satu makar yang membuat barisan kaum muslimin terpecah belah, maka disitulah Nabi kemudian mengambil sikap tegas. Ini sikap tegas ini memang punya landasan syariat yang jelas. Tidak boleh berdasarkan karena hawa nafsu, ya, atau hanya sebatas logika semata, atau merasa ketidaksukaan semata. Karena Quran surat Al-Maidah ayat 8 itu jelas sekali. Jangan sekali-kali karena ketidaksukaan kamu pada satu kaum, kalian kemudian memutuskan satu perkara yang tidak adil. Keadilan itu bahkan ditegakkan Nabi bahkan kepada orang-orang munafik sekalipun. Nah, kemudian kita lihat lagi di dalam kitab ini juga dijabarkan bagaimana sejarah Islam itu mencatat perilaku orang-orang munafik yang selalu membuat kerusakan di dalamnya, di dalam tubuh kaum muslimin. Mereka menyulut api perpecahan, mereka menyulut ukhuwah yang tadinya begitu harmonis. Bahkan suku Aus, suku Khazraj yang tadinya mereka saling cinta mencintai, yang mereka sudah menerima kelemahan dan kekurangan antar mereka, tiba-tiba hampir-hampir kemudian luka lama dikorek kembali. Perpecahan lama dibuka lagi oleh orang-orang munafik yang dipelopori oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Oleh karena itu, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, di dalam kitab ini juga menjelaskan bagaimana Nabi mengambil sikap tegas kepada mereka, bahkan Nabi membakar Masjid Dirar. Nabi mengambil sikap yang tegas ini demi apa? Demi tujuan menyatukan keutuhan ukhuwah kaum muslimin. Sebab ukhuwah itu adalah asas dalam perjuangan menegakkan agama Allah. Kalau orang beriman kemudian abai terhadap ukhuwah ini, maka bisa dipastikan 1 tahun, 2 tahun, bahkan 30 tahun ke depan umat Islam tidak akan pernah punya kekuatan apapun. Kekuatan umat Islam itu sejak dulu sampai hari ini adalah ukhuwah Islamiyah, persaudaraan di dalam Islam. Bahkan persaudaraan di dalam agama Islam itu lebih kokoh, lebih kuat daripada ikatan nasab. Mudah-mudahan penjabaran di rintangan yang kedua yang disampaikan Syekh Fatiakan dalam kitab Qawaribu In-Najat fi Hayati Ad-Du'at ini bisa memotivasi kita, memberikan inspirasi kepada kita untuk kita tetap bersikap istiqamah di dalam menjalankan perjuangan menegakkan agama Allah. Juga tetap kita waspada terhadap semua tindakan dan makar orang-orang munafik yang ingin memecah belah kaum muslimin. Barakallahu fikum. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.